Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim, amma ba'd. Kita dengarkan daripada kisah-kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semangat kaum wanita dalam mengamalkan agama. Kisah Sayyidatina Asma radhiyallahu anha bertanya tentang pahala bagi kaum wanita. Sayyidatina Asma binti Yazid Al-Ansari radhiyallahu anha adalah seorang sahabiah. Satu ketika ia mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, ayah dan ibuku kukorbankan untukmu. Aku datang sebagai utusan kaum wanita. Sungguh engkau utusan Allah Subhanahu wa taala bagi kaum laki-laki dan juga wanita. Untuk itu kami sebagai kaum wanita telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepadamu. Kami kaum wanita selalu tinggal di dalam rumah, dibatasi oleh hijab-hijab dan sibuk berkhidmat kepada suami. Kami mengandung anak-anak mereka. Sedangkan kaum laki-laki dapat melakukan amalan yang memborong pahala. Mereka dapat menghadiri sholat Jumat, dapat berjamaah sholat 5 waktu, dapat menjenguk orang sakit, menyertai jenazah, pergi haji dan yang lainnya. Dan yang paling utama, mereka dapat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka sedang mengerjakan haji, umrah atau jihad, kamilah yang menjaga harta mereka, menjahitkan baju mereka dan memelihara anak-anak mereka. Maka apa kami tidak mendapatkan pahala yang sama dengan mereka?" Begitu mendengarkan perkataan ini, beliau pun berpaling kepada para sahabatnya dan bersabda, "Pernahkah kalian mendengarkan sebuah pertanyaan agama yang lebih baik daripada pertanyaan wanita ini?" Para sahabat radhiyallahu anhum berkata, "Ya Rasulullah, bahkan kami tidak menduga bahwa kaum wanita akan bertanya seperti itu." Masya Allah. Kemudian beliau berpaling kembali kepada Sayyidatina Asma radhiyallahu anha dan berkata, "Dengarkanlah dan perhatikanlah dengan seksama. Kemudian sampaikanlah kepada para wanita muslimah yang telah mengirimmu ke sini. Apabila para istri selalu berbuat baik kepada suaminya dan membahagiakannya, maka kalian akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang diamalkan oleh suami kalian." Mendengarkan jawaban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, Sayyidatina Asma radhiyallahu anha sangat gembira. Kemudian dia segera kembali dari kitab Udzul Ghabah. Faedahnya, pelayanan yang baik dan perkataan dan ketaatan seorang istri terhadap suaminya merupakan suatu yang sangat bernilai. Namun kebanyakan wanita melalaikannya. Suatu saat para sahabat radhiyallahu anhu hadir di majelis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, "Kami melihat orang-orang non-Arab bersujud kepada raja dan para pemimpinnya, padahal engkau lebih berhak dihormati seperti itu oleh kami." Namun baginda sallallahu alaihi wasallam melarang berbuat demikian kepadanya. Beliau bersabda, "Seandainya aku memerintahkan seorang bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan kuperintahkan para istri untuk bersujud kepada suaminya." Masya Allah. Kemudian juga bersabda, "Demi Allah dan nyawaku ada di kekuasaannya, seorang istri tidak dapat memenuhi kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum memenuhi kewajibannya kepada suaminya." Sebuah riwayat lain menyebutkan, suatu ketika seekor unta datang dan bersujud kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat radhiyallahu anhum berkata, "Jika hewan ini saja bersujud kepada Tuhan, tentu kami lebih berhak bersujud kepadamu, ya Rasulullah." Lalu beliau menjawab, "Seandainya aku memerintahkan seorang bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka akan aku perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya." Dalam hadis lain disebutkan bahwa beliau bersabda, "Jika seorang istri meninggal dunia dan suaminya ridho kepadanya, pasti ia akan masuk surga." Sebuah hadis menyebutkan, seorang istri yang memarahi suaminya dan berpisah tidur malam harinya, maka para malaikat melaknatnya. Beliau juga bersabda,
Ada juga jenis manusia yang sholatnya tidak akan diterima, sehingga tidak akan naik ke atas melebihi kepala mereka. Itu pertama, seorang hamba sahaya yang lari dari tuannya. Yang kedua, seorang istri yang tidak mentaati suaminya. Alhamdulillah hadirin mulia, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.